الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد فيا أيها الحاذرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki serta mengayunkan tangan ke rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah kaki, ayun tangan yang kita niatkan dari rumah dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, dan nanti akan kita tuai ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita termasuk di antara golongan umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, izinkan khatib pada kesempatan yang mulia ini untuk menyampaikan usiat, terutama tertuju untuk diri khatib sendiri, kemudian untuk kita para hadirin tamu-tamu Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mari hendaknya senantiasa kita untuk selalu memperbaiki kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal-bekal terbaik nanti yang akan kita bawa ke hadirat Allah adalah bekal takwa. Dengan berbekal takwa iman yang mantap, insyaallah orang-orang inilah yang beruntung di hadapan Allah, dimulai ketika berpisah dengan alam dunia ini masuk ke alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahum Allah bisalisil baliyat ulaha yarfa'u Allah barakata min kasbihi والثانية سيغلق الله عليهم سلطانا ظليما والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان. Kata Rasul, ada suatu zaman nanti yang akan datang kepada umatku, di mana ketika itu umat itu akan jauh dari ulama. Umat itu tidak lagi menghiraukan nasihat ulama. Umat itu tidak lagi memperdulikan para ulama.
Maka ketika itu kata Rasulullah, Allah akan menurunkan 3 bencana kepada mereka. Bencana yang pertama kata Rasulullah, Allah akan mencabut keberkahan dari setiap usaha yang mereka lakukan. Ketika ulama kita belakangi tidak lagi didengarkan fitwah dan nasihatnya, maka bencana pertama yang akan melanda kata Rasulullah adalah keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi usaha yang kita lakukan dalam logika kita berhasil, ekonomi kita maju pesat, harta kita banyak, semua kita punya. Tapi mungkin ada di antara semua yang kita punya itu merasa ada sesuatu hal yang kurang dalam hidup kita. Dan boleh jadi keberkahan itu yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bencana yang kedua kata Rasulullah, sayadritullah ta'ala alaihim sultanan zaliman. Ketika ulama tidak lagi didengar nasihatnya, ulama tidak lagi dihiraukan fitwah-fitwahnya. Padahal kita tahu para ulama itu adalah pewaris dari Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Memang secara garis keturunan darahnya bukanlah darah Nabi yang mengalir di dalam darah mereka, tetapi dari ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada para ulama-ulama kita sampai kepada para alim ulama kita yang ada hari ini. Maka secara garis keilmuan mereka adalah pewaris ilmunya para nabi. Maka ketika mereka tidak lagi dihiraukan, Allah akan memberikan bencana yang kedua. Bencana itu kata Rasulullah adalah Allah akan menghadirkan, Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin yang zalim di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ini menjadi fenomena di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, di mana silih berganti pemimpin yang sudah memimpin, mulai dari skala kecil sampai skala besar. Maka ada di antara pemimpin-pemimpin itu di hati rakyatnya mendapatkan tempat yang baik. Namun tidak jarang pula di antara pemimpin-pemimpin itu ada yang mendapatkan tempat yang tidak baik di hati masyarakatnya. Dicaci, dicerca, karena bisa jadi di antara janji-janji yang sudah mereka ucapkan, janji-janji yang sudah dilontarkan ketika mereka kampanye dulu, ada yang tidak mereka tepati, ada yang mereka biarkan begitu saja, sehingga barangkali asumsi dari masyarakat ini adalah pemimpin berkhianat kepada rakyatnya. Dan ketika kita sadar, ketika kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sudah berkhianat, pemimpin-pemimpin yang tidak lagi amanah, maka barangkali tentu ada di antara kita yang mungkin sudah tidak lagi menghiraukan dan mendengarkan nasihat fitwah daripada ulama kita. Kita lihat ketika para ulama sudah membeberkan, memang betul hari ini di dalam dunia politik kita dicegah bahwa di dalam dunia politik itu tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid. Berpolitik di masjid tidak boleh ini dan itu dan lain sebagainya. Padahal kita tahu Rasulullah mengajarkan semuanya berawal bersumber dari masjid. Rasulullah menjadi figur yang baik, menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Dia contohkan. Rasulullah menjadi imam yang baik ketika melaksanakan sholat, itu pun dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah menjadi figur pimpinan teladan, pemimpinan yang baik di tengah-tengah masyarakatnya, dicontohkan oleh Rasulullah. Semuanya berawal dari rumah Allah, yaitu yang masjid. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fenomena ini melanda kita hari ini. Ada di antara pemimpin-pemimpin kita yang sudah lupa dengan apa yang mereka ikrarkan. Sementara kita tahu dalam agama kita, dalam Islam sudah disebutkan apa yang sudah terlontar dan diikrarkan itu menjadi janji yang wajib dan harus dipenuhi untuk kemaslahatan, terutama kemaslahatan masyarakat khalayak umum.
Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis lain pun Rasulullah pun mengingatkan. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh para ulama hadis. Di antaranya ada Imam Al-Tirmizi, kemudian ada An-Nasa'i, dan juga di dalam kitab Al-Hakim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di amarah. Faman dakhala alaihim fasaddaqahu." Dengarlah, kata Rasulullah, apakah kalian telah mendengarkan bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin. Siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukanlah menjadi golonganku, kata Rasulullah. Dan aku juga bukan golongan dari mereka. Dia juga tak akan menemuiku di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis lain pun disampaikan oleh Rasulullah, hadis riwayat Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah beserta Imam Ahmad. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul jihad kalimatu 'adl inda sultan jahil." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di hadapan penguasa atau pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka dalam hadis lain disampaikan oleh Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Ketika melihat kemungkaran itu terjadi, maka cegahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bil lisani. Kalau tak mampu dengan tangan, maka cegahlah dengan lisanmu. Sampaikan dengan tutur kata yang baik. Ingatkan mereka bahwa mereka, pemimpin-pemimpin itu mungkin sudah lari atau keluar dari koridornya sebagai pemimpin-pemimpin yang kita harapkan sebagaimana mestinya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis lain pun diingatkan Rasulullah, "Saya di zaman ala ummati." Kata Rasulullah, akan datang suatu zaman kepada umatku, akan datang suatu masa kepada pengikutku, kata Rasulullah, di mana nanti kepada umatku itu akan ada penguasa-penguasa seperti singa dan para menterinya seperti serigala, kata Rasulullah, dan hakim-hakimnya itu seperti binatang. Dan sementara itu umat itu kebanyakan, kata Rasulullah, mereka bagaikan seperti kambing. Dan bahkan ditanya oleh Rasulullah, bagaimana bisa kambing hidup di antara para binatang-binatang yang memimpin ketika itu. Ini diibaratkan begitu kejinya oleh Rasulullah pemimpin-pemimpin yang zalim ketika berada di tengah-tengah umat. Dan ini harusnya menjadi peran dan tanggung jawab kita bersama, karena ini adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Boleh jadi bukan untuk kita hari ini, tapi kepentingan-kepentingan ini akan didapatkan kemaslahatannya oleh anak dan cucu keponakan kita sepeninggal kita nanti. Bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka buat, kebijakan-kebijakan yang dituangkan oleh para pemimpin, wakil-wakil yang kita wakilkan semuanya kepada mereka, ini berpengaruh, bisa jadi tidak kepada kita, tapi kepada generasi sepeninggal kita, dan menentukan bagaimana nasib mereka sepeninggal kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sebagai figur yang baik, sebagai suri tauladan yang baik, sebagai contoh yang baik dalam kehidupan kita, sudah mencontohkan bagaimana beliau hidup di tengah-tengah keluarga sampai hidupnya di tengah-tengah bernegara dengan masyarakat yang ada ketika itu. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ulama tidak lagi dihiraukan, bencana yang ketiga yang akan diberikan oleh Allah adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman, bahwa nanti orang itu akan dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan tidak membawa iman. Kalaulah bencana yang pertama ketika keberkahan dicabut oleh Allah, bencana yang kedua ketika dihadirkan pemimpin yang zalim oleh Allah, ini masih ada peluang kesempatan untuk kita memperbaiki.
Bisa jadi tidak 1, 2, 3, 4 sampai 5 tahun setelahnya masih ada peluang memperbaiki kesalahan dan kekurangan ini. Tapi ketika bencana ini terjadi kepada kita, Allah cabut nyawa kita. Ketika kita dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, inilah yang sangat kita takutkan. Ini malapetaka, bencana yang besar yang melanda diri kita ketika hal ini terjadi kepada diri kita. Maka kita sering berdoa kepada Allah, semoga akhir hayat kita Allah cabut nyawa ini dalam keadaan kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat beberapa bulan yang lalu, ini menjadi kecemburuan yang luar biasa kepada kita umat Islam. Kita yang notabene terlahir dari keluarga muslim, bapak ibu kita muslim, tapi bisa didapatkan oleh saudara kita yang hanya memeluk Islam beberapa waktu, dan mereka mengambil dan memeluk Islam itu di usia yang sudah tua, tapi ketika itu Allah tutupkan usianya dalam keadaan yang luar biasa. Terjadi kepada salah seorang saudara kita, para ulama. Dulu pernah dia sampai ke ujung batu menyampaikan dakwahnya. Dia memeluk Islam di usia yang sudah tua, di bulan yang baik, ketika di bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, sedang melaksanakan khutbah ketika rukun khutbah kedua. Pada hari Jumat sedang melaksanakan ibadah, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah luar biasa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan ini hendaknya menjadi kecemburuan yang amat luar biasa bagi kita. Kita yang terlahir muslim, bapak ibu kita muslim, hendaknya lebih mendapatkan dari apa yang diperoleh oleh saudara kita itu. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya menjadi renungan bagi kita bersama, terutama untuk diri khatib sendiri, menjadi perbaikan bagi kita hari demi hari. Mulai untuk memperbaiki dari skala kecil di tengah-tengah keluarga kita, karena kita adalah pemimpin, walaupun bukan memimpin suatu tempat yang besar, tapi kita adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Maka nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin tersebut, kemana yang akan kita bawa apa yang kita pimpin, akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat, terutama untuk diri khatib sendiri, kemudian untuk kita para jemaah yang mendengarkan. Banyak maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwas samiul alim.